Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, rekan-rekan sekalian di Techbot Channel. Kali ini saya mau cerita sedikit. Cerita banyak juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau nggak salah sampai menit ini saya udah rilis 17 video ya. Dari saya mulai awal nyervis. Kalau ditanya kapan saya mulai nyervis, sebenarnya kalau teman-teman mungkin melihat konten-konten saya, video-video saya yang baru saya rilis, kebanyakan adalah video down atau video berhasil. Maka dari semua cerita tentunya tidak semuanya mulus ya. Ini di hadapan saya Sony Ericsson, ini menjadi saksi bisu bagaimana saat itu tidak berdayanya saya menghadapi sebuah smartphone yang cukup saat itu cukup membooming ya, karena epicnya dari suara yang dihasilkan dari smartphone tersebut. Di depan saya ini ada Sony Ericsson Neo L. Jadi saya cerita dulu ya. Basically saya aslinya kuliah. Itu pertama kalinya setelah lulus aliyah, itu saya ngambil jurusan tarbiyah di Jawa Timur. Tapi saya tidak kerasan, akhirnya saya memilih pindah ke UIN Jakarta. Di situ saya ambil jurusan perbankan syariah starting 2004. Di 2005, jadi selama sesudah kuliah 1 tahun saya pindah jurusan tanpa persamaan nilai ya, saya ngulang dari awal. Nah di 2005 karena saya kerja part time, kemudian saat itu kuliah tidak bisa enak-enakan, dan kuliah pun harus membagi waktu dengan kerja part time ya teman-teman. Saya bisa ngantar majalah, saya bisa translating dan sebagainya. Jadi kenapa cerita ini saya kemukakan? Saya membagi bahwasannya perjalanan hidup itu tidak semuanya mulus ya. Jadi ada kalanya kita harus berhadapan dengan hujan, ada kalanya kita harus berhadapan dengan petir, ada kalanya kita berhadapan dengan panas yang benar-benar gersang. Ya semua itu bagian dari ujian berkehidupan ya. Oke, saya lanjut ya. Di 2005, jadi saat itu saya sedang ngiter antar majalah, yang dimana gaji per bulannya hanya 300 sampai 350 ribu. Akhirnya saya beranikan diri untuk masuk ke lembaga pelatihan kerja, yaitu Balai Teknologi di Kebayoran Lama. Masuknya ke Sukabumi Selatan ya. Jadi di Jakarta sana tuh ada Sukabumi Selatan ya. Tapi kalau relay Sukabumi ada di Jawa Barat. Nah, dari situ saya tanya ke CS-nya, dan si mbaknya mengatakan boleh dibayar 3 kali. Jadi saya pikir barangkali 2 disiplin ilmu ini, yang satu perbankan syariah, yang satu teknisi smartphone, adalah bekal saya di kemudian hari yang bisa saya implementasikan ke kehidupan saya. Karena saya sudah berpikir saat memulai start kuliah, tidak selamanya saya akan berada di dunia perbankan. Dan barangkali saya pun harus memilih jalan hobi saya seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah itu sudah menjadi starting hobi? Sejujurnya itu bukan hobi ya. Jadi ngoprek HP adalah itu bagian dari hobi yang saya bentuk daripada waktu saat itu saya buang percuma ya.
Bukan berarti berkumpul dengan teman-teman saya kala itu percuma ya, tidak. Tapi saya berpikirnya adalah apa yang bisa menghasilkan cuan buat saya kala itu. Ya sudah, akhirnya 2005 saya beranikan diri, kuliah di UIN tetap jalan, pelatihan juga jalan, membagi waktu saya atur. Walaupun akhirnya saya harus atau remedial di lembaga pelatihan kerja, karena mungkin saya cukup shock ya, saat itu masih bermain di Nokia, Siemens, Motorola, pokoknya HP berbasic Java lah ya. Nah setelah itu saya pikir setelah lulus kuliah, orang tua saya, emak saya itu mengizinkan saya untuk bisa saya membuka counter, ternyata tidak. Nah akhirnya setelah saya mengikuti pelatihan itu, ternyata pada saat mentornya bertanya siapa yang udah pernah punya counter, siapa yang sudah berjalan, ternyata saya adalah satu-satunya orang yang belum punya counter. Cuma hitungannya pengen ngasah bakat dan ngisi liburan. Akhirnya satu teman pelatihan pada ketawa semua lah ya. Ya sudah, tapi anyway saya tetap berjalan. Terus akhirnya sambil kuliah di UIN, saya beranikan membawa obeng, dan inilah obeng yang saya pakai sejak 2005-2006 sampai sekarang. Ini beli di Roxy ya. Oke, nomor ini pun belum berubah. Yang saya ingat sih stiker ini dibikinin oleh mantan saya. Maaf ya istriku ya, jangan cemburu. Peace. Oke, seingat saya doang ya. Nah ini obeng ini yang saya bawa-bawa, dan akhirnya teman-teman dan dosen di UIN akhirnya terbiasa dengan saya kuliah sambil nyervis. Tapi saya tidak mengganggu ketika dosen mengajar ya. Saya hanya kasih tanda terima, saya proses, bawa pulang, besoknya janjian lagi. Dan saat itu keterbatasan alat tidak menyurutkan saya. Jadi kalau ada instalan ya saya pakai komputernya mentor saya. Ya sudah, akhirnya singkat cerita saya lulus kuliah, mak saya bilang kamu harus tetap masuk bank dulu. Disitulah saya sempat meninggalkan aktivitas servis menyervis, hanya saya kerjakan di Sabtu dan Minggu. Oke, apa sih pentingnya obrolan ini? Baik, kadang dari kita itu tidak menghargai namanya proses. Maaf saya mengatakan seperti itu. Bahkan kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Tapi sebenarnya Allah melalui nabinya itu mengatakan, silahkan kalian menimang-nimang masa depan yang akan kira-kira kalian apa yang terjadi, dipersiapkan mental kita. Nah akhirnya setelah di perbankan 5 tahun, saya 4 tahun di bank syariah terbesar, kemudian 1 tahunnya di bank syariah pemerintah Jawa Barat. Ya sudah, saya izin 2 kali ke emak saya dan istri saya. Akhirnya bukalah counter. Jadi starting awal sebenarnya untuk servis saya dulu basically mainnya koneksi saya di Roxy. Saya standby di Jakarta Barat, di Cengkareng tepatnya. Jadi 2005-2006 saya udah mulai nyervis. Nah untuk saya lepas resign dari perbankan setelah 5 tahun ngalor ngidul, di 2014 saya akhirnya buka counter di sekitaran Depok. Nah dari 2014 itulah saya penetrasi pasar, alhamdulillah sampai sekarang. Saat itu memang sudah kepikiran untuk bagaimana mendokumentasikan hasil servisan saya. Cuma lagi-lagi saat itu mindset saya adalah saya penetrasi pasar, saya pengen benar-benar jadi teknisi yang profesional, dikenal secara baik dan benar ya nyervisnya. Nah, nyambung ke sini. Ini adalah
Sony Ericsson atau Sony, iyalah Sony Ericsson ya. Ini adalah Sony Ericsson pertamanya yang saya pegang. Pekan pertama saya nyervis atau bulan pertama, dan disinilah saya gagal. Nah, gagalnya saya di sini akhirnya saya sempat juga down, dan apa kesalahannya adalah dari kesalahan ini. Nah, saya kasih tahu dulu nih, dari kesalahan ini yang akhirnya setelah kejadian itu sampai sekarang untuk membuka atau mereparasi HP Sony, rata-rata teknisi itu pada males ya. Dan alhamdulillah dari pengalaman ini saya sabarin, saya gelutin, maunya apa sih nih Sony gitu kan. Ini geliatnya seperti apa nih mesin. Dan akhirnya ya bisa dikatakan saya cukup mumpuni ya untuk reparasi HP ini. Ini segini lupa. Kemudian, oke, ceritanya saya lanjut ya. Kemudian dari HP ini, jadi awalnya HP ini tidak ngecas. Nah, tidak ngecas. Bayangkanlah, kayak lagunya Padi ya. Jadi saya yang 5 tahun basically berada sebagai karyawan atau bankir di industri perbankan syariah. Kemudian jeda sekitar seminggu 2 minggu saya rehat. Habis itu langsung pindah kuadran. Saya harus optimasi percepatan. Bagaimana bakat saya di 2005-2006 itu bisa jalan lagi. Sebenarnya 2005-2006 sampai saya kerja di bank pun Sabtu Minggu saya kadang masih ngoprek ya. Cuma kan perkembangan smartphone atau HP saat itu drastis ya, cepat sekali gitu. Bahkan 2014 ketika saya bertemu dengan salah satu saudara saya, Mr. Litarbain. Nah, inilah jalan hidup saya berubah karena saya di training ulang. Cuma ya memang saya harus menghadapi salah satu ujian di sini. Hampir saja saya menjadi karyawan kembali karena ujian ini. Jadi teman-teman, andai menghadapi satu kendala dalam kehidupan, jangan nyerah. Sebenarnya setelah ujian itu Allah jawab langsung, ada kemudahannya. Cuma kadang-kala kita nggak sadar, pengennya instan. Jadi intinya HP ini gagal saya congkel, soket LCD kecabut, terus saya cari ke beberapa pasar, bukan pasar gelap ya pasar-pasar HP second di antero Jakarta nggak dapet. Ya sudah, saya harus mengganti uang. Saat itu si konsumennya meminta 1.500.000. Nah, nego, akhirnya kena kurang lebih singkat saya 1 juta. Pekan pertama saya nyervis belum dapat keuntungan, tapi saya harus mengganti HP. Disitulah peran istri saya yang menguatkan saya. Jadi buat teman-teman sekarang yang sedang menghadapi sebuah situasi yang tidak terduga, ini mohon maaf suara bengkel sebelah ya, agak berisik ya. Jadi mohon bersabar. Bentar, saya lanjut. Oke. Jadi mohon bersabar. Tapi dalam Islam itu diajarkan kita bersabar itu bukannya pasif. Bersabar itu aktif. Kita meriset ulang hati dan pikiran kita, apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita bilang bersabar, bersyukur itu adalah dalam kategori pasif, menurut saya itu kurang tepat. Akhirnya kalau kita masuk ke kategori pasif, kita jadi pemalas. Kita tidak mengeksplor, kita tidak menggali lagi bakat kita, kemampuan kita, kayak gitu. Dan bagaimana starting awal ini nih, saksi bisunya itu istri saya tahu benar. Bagian dari sebuah resiko di jam 2 pagi saya menggigil ketakutan, saya nangis. Ya, tapi harus saya jalani. Seperti itu teman-teman. Jadi cerita ini semoga memberikan sebuah impact ya, atau dampak baik buat teman-teman yang
sedang mengalami situasi yang unpredictable, yang tidak bisa diprediksi. Jadi bersabar, perbaiki diri ya, karena saya muslim jadi saya saling mengingatkan dengan kalian, jauhi maksiat sebisa mungkin. Semua panca indera kita ini adalah bersolawat kemudian bertasbih kepada Allah. Jadi ketika kita bermaksiat, maka ketika kita memohon pertolongan kepada Allah sebelum menjawab, panca indera ini pun malu meminta kepada Allah. Nah, disitulah ya. Maka sekali lagi, proses demi proses saya lalui, susah senangnya, yang akhirnya di 2021 ini setelah saya pulang dari Magelang bertemu dengan 2 teman pondok saya, ya saya beranikan untuk memvisualisasikan hasil servisan saya ke konten YouTube. Semoga bermanfaat info ini. Lain waktu kita sambung ceritanya. Jangan patah semangat, Allah bersama kita, tapi kita pun tidak boleh malas. Kita tidak boleh berpangku tangan, selalu positive thinking, berkumpullah bersama orang-orang yang berhati dan berpikiran kreatif. Supaya apa? Kita tidak terbawa suasana. Ya. Memohon juga kepada Allah semoga kebaikan, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat sesama. Ya, kalaupun kita tidak bisa berjuang di jalan Allah melalui ilmu agamanya, kita bisa berdakwah di jalan lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga secuil pengalaman ini memberikan motivasi lah, sama-sama saling mengingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa di subscribe Techbox channel, di like, di komen, di share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin per 2 pekan saya akan mengisi kultum lah bahasanya. Jadi sesuai dengan apa yang pernah saya rasakan, ataupun kita sharing-sharing lah ya. Kita saling berbagi dalam kebaikan. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kenikmatan ketika kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah, bertemu Rasulullah di telaganya. Mudah-mudahan kita bertemu Allah tanpa hijab. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat. Hehehe. Bye.